你也有机会去救到人家的命啊。 Walaupun kita bukanlah praktisi medis, paramedik maupun dokter, tapi kalau ada kondisi gawat darurat seperti itu, tidak ada salahnya. Lakukan dulu apa yang kita bisa, apa yang kita sudah dijelaskan. Lakukan dulu. Hasilnya masa bodoh, bisa apa enggak, tapi kita coba dulu lakukan. 人家昏倒了，你就7号心脏救他。 Maka begitu orang pingsan, nggak tahu apa sebabnya, terapi di tempat jantung dan tujuh. Begitu aja sederhana. 你怕担心人家误会，你心脏可以隔空啊，7号可以隔空啊。 Kalau kita khawatir, wah nanti orang lihat saya lakukan sesuatu, saya nanti ada resiko apa-apa, saya bagaimana kasih keterangan atau diinterogasi. Maksud bilang kita terapi posisinya benar, kasih jarak, jangan nempel. 可能很多人就会问你，你在做什么？你就回答他，我在祈祷。 Bisa saja orang yang kerumunan di situ di tempat umum, orang lagi lihat mungkin heran atau curiga, ini lagi ngapain? Kalau orang tanya, kita jawab apa? Singkat aja, saya lagi citau itu berdoa. Pak, saya lagi berdoa, Pak. 人家听到你讲祈祷，他就不会再去吵你了。 Kalau kita bilang berdoa, rasanya orang-orang ya tidak keberatan lah, tidak curiga. 你把这个人救起来以后，有机会再跟他解释什么是长生诀，没有机会就算了。 Kalau orang tersebut yang pingsan itu ternyata dia bisa siuman, bisa sadar, maka yaudah tugas kita kan pertolongan pertama. Orang yang tanya tadi, kalau dia masih penasaran, punya waktu, punya kesempatan, silakan jelaskan. Tapi kalau nggak punya waktu, ya udah, nggak usah pusing-pusing. Kan yang penting kita bisa tolong orang, selamatin orang. Tugas utamanya itu. 因为你讲祈祷，人家就告不了你。 Ngomong-ngomong tentang saya lagi berdoa, biasanya orang nggak bisa nuntut karena kita berdoa. Apa salahnya? 为什么？ Kenapa begitu? 你在祈祷，救不救他是神的事嘛，跟你一点关系都没有。 Kita berdoa kan dengan niat baik, mendoakan orang bisa sembuh, orang bisa selamat. Tapi apakah dia bisa selamat, apa enggak, umurnya bisa berlanjut apa enggak, urusan Tuhan, bukan kuasa saya. 甚至警察都会觉得，你这个人心地很好啊。 Malah kalau kita dipanggil polisi, kasih keterangan, polisi mungkin masih bisa menilai, oh di tempat begitu Anda juga masih mau mendoakan orang, wah ini orang masih peduli gitu, masih punya niat baik. 所以，假如你在帮人家急救的时候，人家问你在干什么，你们要怎么回答？ Maka kalau di tempat umum ketemu kondisi gawat darurat orang pingsan, kita lagi turun tangan mau terapi 4, 7 dan jantung. Kalau orang tanya, kita jawab apa? Doa. Itu lagi ngapain? Apa jawabnya? Doa. Lagi? Saya cita. 祈祷一句话怎么讲？ Berdoa. Berdoa. berdoa。对，老师为什么会这样教你们？ Benar, lagi berdoa. Kenapa Ustaz ajarkan kita ini cara diplomasinya, cara jawabnya? 因为你们在帮人家急救，事实上就是把上天赐给我们的恩典，透过我们的双手来帮助这个苦难的人。 Karena yang kita lakukan, kalau di permukaan kelihatannya adalah kita lagi duduk atau lagi jongkok, kita salurkan tangan, kita bilang kita salurkan energi, kan energi nggak kelihatan. Sedangkan energi kalau ada, karena kita nggak kelihatan, kalaupun ada kan bisa kelihatan hasilnya. Datang dari mana energi? Sumbernya juga dari anugerah Tuhan atau alam semesta yang demikian serba lengkap melalui badan kita salurkan. 这个过程就等同于祈祷一样。 Kalau begitu apa bedanya? Saya bilang saya berdoa. Saya berdoa juga mohon sama kuasa Tuhan. Saya salurkan energi juga, energi datang dari sumbernya yang jelas dari yang alam semesta yang besar ini. 因为我们并不是用自己身上的精气神给对方嘛，而是接受上天赐给我们的宇宙能量来帮对方。 Bahwa proses terapi ini salurkan energi
itu kan bukan tenaga dalam kita sendiri. Jadi kita pakai dari sumber mana? Sumber dari alam semesta yang tiada batas dan tersedia dimanapun setiap saat. Salurkan yang volumenya besar, hasilnya mungkin sering terjadi mukjizat. 这个过程就等同于祈祷一样。 Apa bedanya dengan orang yang mendoakan dengan niat baik, dengan keyakinannya, dan kita anggap Tuhan mengabulkan atau Dewa Penolong itu bisa bantu sehingga lancar hasilnya bagus. 所以你回答祈祷，别人就不会查你，你就可以更安心的去救他。 Jadi cukup jawabannya saya lagi berdoa, nggak perlu penjelasan apa, lanjutkan terapi sampai ada hasil, semoga dia cepat sadar. 这样以后你们敢去救人吗？ Kalau caranya begitu, cara jawabnya begini, kita mau nggak tolong orang? Mau nggak? Ya. Yang belakang nggak mau, nggak kedengeran. Yang belakang mau nggak tolong orang kalau ada kesempatan? Mau. 昨天回去有没有静坐练功？ Kemarin setelah pulang ada nggak kita meditasi? Ada nggak? Sekarang tidak. 有没有杂念跑出来？ Waktu meditasi ada muncul nggak banyak bentuk-bentuk pikiran, ingatan, trauma yang lama atau yang tidak menyenangkan, ada nggak? Ada, ya. 有杂念跑出来，没有做错，而且是正在进步。 Bahwa timbulnya bentuk-bentuk pikiran endapan dari pengalaman lama dalam proses meditasi tidak salah. Itu adalah proses yang wajar, meditasinya pun dianggap bagus. 许多专家把人会产生疾病的因素归纳三大类，就是身心灵。 Banyak para ahli yang mengkategorikan penyakit yang muncul di dalam badan manusia itu dibagi menjadi 3 lapisan. Satu adalah lapisan fisik, badan jasmani. Satunya lagi adalah sin, yaitu lapisan psikis, kejiwaan. Satunya lagi adalah di lapisan itu spiritual, link spiritual. 身就是我们的肉体会老化，也跟我们的饮食、空气、水质，或是生活习惯，或是知识等等都有关系嘛。 Yang pertama adalah kalau penyakit itu terjadi pada lapisan fisik kepada badan kita, itu biasanya contohnya bagaimana badan bisa sakit, yaitu karena di dalam hidup kita kebiasaan makan kita, kebiasaan minum kurang sehat, gaya hidup kurang sehat, istirahat nggak berimbang dan seterusnya. Lalu bisa juga lingkungan tempat kita tinggal, polusi ini polusi